Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai teladan para sahabat Nabi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari sahabat Nabi, kemudian keutamaan sahabat Nabi, pemahaman sahabat Nabi yang merupakan sumber kebenaran, dan yang terakhir yaitu mengenai jika sahabat Nabi berselisih. Baiklah, kita akan memulai mengenai pengertian dari sahabat Nabi. Yang dimaksud dengan istilah sahabat Nabi adalah yaitu orang-orang yang melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, yang meriwayatkan sanad Nabi meskipun ia bertemu Rasulullah tidak dalam tempo yang lama atau Rasulullah belum pernah melihat dia sama sekali. 4 sahabat Nabi yang paling utama adalah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib rahimallahu anhu ajmain. Tentang jumlah orang yang tergolong sahabat Nabi, dari Abu Zur'ah Ar-Razi menjelaskan 40.000 orang sahabat Nabi ikut berhaji wada bersama Rasul. Pada masa sebelumnya, 70.000 orang sahabat Nabi ikut bersama Nabi dengan perang Tabuk, dan ketika Rasul wafat ada sekitar 114.000 orang sahabat Nabi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan sahabat. Para sahabat Nabi adalah manusia-manusia mulia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan sahabat Nabi, yang artinya menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh para sahabat itu orang yang adil. Mereka karena Allah Ta'ala telah memuji mereka dalam Al-Quran, juga dikarenakan banyak pujian yang diucapkan dalam hadis-hadis Nabi terhadap seluruh akhlak dan amal perbuatan mereka. Juga dikarenakan apa yang telah mereka korbankan, baik berupa harta maupun nyawa, atau membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pujian Allah terhadap para sahabat dalam Al-Quran diantaranya disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu itu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kebenaran yang besar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memuji dan memuliakan para sahabatnya. Beliau bersabda, yang artinya kebaikan akan tetap ada dalam dia selama di antara kalian ada orang yang pernah melihatku atau para sahabatku, dan orang yang pernah melihat para sahabatku atau tabiin, dan orang yang pernah melihat orang yang melihat sahabatku atau tabiut tabiin. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka juga akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Seorang ahli tafsir dari kalangan tabiut tabiin, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa orang yang mencari teladan, teladanilah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka orang yang paling baik hatinya di antara umat ini, paling mendalam ilmu agamanya, umat yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan, paling lurus bimbingannya, paling baik keadaannya. Allah telah memilih mereka untuk mendampingi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan mereka, karena mereka semua berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Beliau juga berkata, yang artinya Allah Ta'ala memperhatikan hati-hati hambanya. Lalu ia memilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutusnya dengan risalah. Allah Ta'ala memperhatikan hati-hati manusia. Lalu ia memilih para sahabat Nabi, kemudian menjadikan mereka sebagai pendamping Nabinya dan pembela agamanya. Maka segala sesuatu yang dipandang baik oleh kaum mukminin, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, itulah yang baik di sisi Allah. Maka segala sesuatu yang dipandang buruk oleh kaum mukminin, itulah yang buruk di sisi Allah. Dalam Matan Usul As-Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, asas Ahlussunnah wal Jamaah menurut kami adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani mereka, dan seterusnya. Jika demikian, layaknya bila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan solusi dari perpecahan umat, solusi dari mencari hakikat kebenaran yang mulai samar, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau dan pemahaman para sahabat beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bani Israel akan berpecah menjadi 74 golongan dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah orang satu golongan itu? Kemudian dari situ dijawablah, sebaik-baik manusia adalah yang ada pada zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Dan masih banyak lagi pujian dan pemuliaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya, dan membuat kita tidak mungkin ragu lagi bahwa merekalah umat terbaik, masyarakat terbaik, dan generasi terbaik umat Islam. Berbeda dengan kita yang belum tentu mendapatkan ridha Allah dan baru kita ketahui kelak di akhirat, di hari kiamat. Para sahabat telah dinyatakan dengan tegas bahwa Allah pasti ridha kepada mereka. Maka yang layak bagi kita adalah memuliakan mereka, meneladani mereka, dan tidak mencela mereka. Imam Abu Hanifah berkata, manusia yang terbaik setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Kemudian kita wajib menahan lisan kita dari celaan terhadap seluruh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menyebut mereka kecuali dengan sebutan-sebutan yang indah. Lebih lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau celah sahabatku, andai ada di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, tetapi tidak akan bisa menyamai pahala infak sahabatku yang hanya satu Uhud, satu genggam, bahkan tidak menyamai setengahnya. Pemahaman sahabat Nabi sebagai sumber kebenaran. Jika kita telah memahami betapa mulia kedudukan para sahabat Nabi, dan kita juga tentu paham bahwa tidak mungkin ada orang yang lebih memahami perkataan dan perilaku Nabi selain para sahabat Nabi, maka tentu pemahaman yang paling benar terhadap agama Islam ada pada mereka. Karena merekalah yang mendakwahkan Islam serta menyampaikan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya sampai kepada kita. Walhamdulillah, mereka penghubung antara umat Islam dan nabinya. Oleh karena itu, sungguh aneh jika seorang berkeyakinan atau beramal ibadah yang sama sekali tidak diyakini dan tidak diamalkan oleh para sahabat. Lalu dari mana kita mendapatkan keyakinan itu? Apakah Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya? Padahal turunnya wahyu sudah terhenti dan tidak ada lagi Nabi sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita perlu menyadari bahwa mengambil metode beragama Islam yang selain metode beragama para sahabat akan
akan menjerumuskan kita kepada jalan yang menyimpang dan semakin jauh dari ridho Allah Ta'ala. Sedangkan jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasul. Setiap hari kita membaca ayat Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat adalah yang disebut dalam surat An-Nisa ketika Allah berfirman, Rasulullah, orang yang mengikutiku dan para sahabatku, beliau juga bersabda menjelang hari wafatnya, yang artinya, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, lalu mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun ia dari kalangan budak Habasyah. Sungguh orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mereka telah beri petunjuk. Berpegang teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi geraham, serta jauhilah perkara yang diada-adakan, karena ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Kemudian kita akan membahas tentang jika sahabat Nabi berselisih pendapat, apa yang harus kita lakukan. Nah, dijelaskan juga jika ada orang yang bertanya, wahai Imam Syafi'i, aku mendengar engkau mengatakan bahwa setelah Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas juga merupakan dalil. Lalu bagaimana dengan perkataan para sahabat Nabi jika mereka berbeda pendapat? Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, bimbingan saya dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para sahabat adalah dengan mengikuti pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau ijma atau qiyas yang paling sahih. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus, lalu yaitu jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi serta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu materi yang kita bahas pada kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan bagi kalian kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Di situ nanti kalian akan mengerjakan soal. Kemudian dari situ dari soal-soal yang Ibu berikan itu akan menjadi penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran kita kali ini. Ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua. Nanti hasil kerjanya presentasikan untuk pertemuan minggu depan ya, mengingat waktu yang sudah hampir habis. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak dari materi yang udah Ibu paparkan tadi? Ya, silakan. Kalau ada sahabat Nabi yang berbeda pendapat, bagaimana Bu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung Ibu jawab aja ya. Nah, di sini dari Imam Syafi'i itu punya pendapat nih ya. Kalau dari kata Imam Syafi'i berkata gitu, bimbingan saya dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara sahabat Nabi yaitu dengan mengikuti pendapat yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kemudian dilihat dari Al-Quran itu sesuai enggak, kemudian dilihat dari As-Sunnah atau ijma dan qiyas. Jadi kalau perbedaan pendapat ini pasti ada yang merujuk. Yang mana yang paling merujuk ke dalam Al-Quran, As-Sunnah, ijma atau qiyas, itulah yang diambil atau yang bisa dijadikan patokan atau kiblat. Itu ya Siva ya, makasih ya. Baik, dari penjelasan materi kali ini apa ada yang ingin ditanyakan, mungkin mengenai pengertian atau keutamaan dan lain-lainnya, dipersilakan. Baik,
sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup atau lanjut materi yang lain ini? Baiklah, karena permintaannya ditutup, untuk kali ini Ibu tutup dulu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga kita mendapatkan berkah dan pahala dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi